Nah, mari kita lanjutkan untuk contoh soal selanjutnya ya, tentang persamaan eksponen yang model yang kelima ya. Nah, model yang kelima itu seperti ini ya. 2 pangkat 2x plus 1 dikurangi 2 pangkat x itu sama dengan 6 ya. Jadi modelnya seperti ini. Nah, untuk penyelesaiannya kita lanjutkan ya. Saya akan kecilkan dulu untuk tulisannya. Nah, ini saya taruh di solusi. Ini mungkin agak panjang ya untuk penyelesaiannya. Yang pertama, ini berhubungan sama persamaan kuadrat, jadi harus dikuasai cara mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Nanti kalau misalnya belum pada paham, nanti saya share link video ya, atau saya buatkan lagi video tentang persamaan kuadratnya. Nah, untuk seperti ini kita rubah dulu bentuknya ya. 6-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya perhatikan baik-baik ya. Yang 2x plus 1, 2x plus 1 ini pangkatnya itu saya rubah menjadi 2 pangkat 2x dikali dengan 2. Nah, seperti ini. Kenapa dikali 2? Karena kan pangkatnya bisa dijumlahin ya sesuai dengan sifat pangkatnya ya. Nah, ini loh. Jika misalnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 atau enggak saya isi, itu kan sama dengan ini 2 ya. Itu jadinya 2 pangkat 2 ditambah 1. Nah, kalau di sini 2x ya tinggal dipecah gitu ya. Jadi dari posisi ini saya kembalikan ke posisi yang ini ya. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya, step selanjutnya kita dua ini kita bawa ke depan ya. Jadi duanya ini kita taruh di depan. Jadi kita pindahkan jadi 2 kali 2 pangkat 2x. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita misalkan 2 pangkat x-nya ya. Nah, kita misalkan. Misal ya. Dua pangkat x itu saya misalkan sama dengan, terserah sih ya mau dimisalkan dengan A, B, C atau P ya. Di sini saya misalkan dengan P ya. Jika 2 pangkat x saya misalkan dengan P. Nah, seperti ini. Jadi saya misalkan dengan biar agak lebih besar ya. Jadi misalkan 2 pangkat X sama dengan P. Sehingga ini kita bisa ganti ya, karena 2 pangkat X-nya sama dengan P, jadi diperoleh berarti di sini ini akan menjadi 2P kuadrat dikurang P sama dengan 6. Nah, seperti ini. Nah, ini akan lari ke persamaan kuadrat. Ingat, kalau dia diingat kembali persamaan kuadrat ya, misalnya ya, jika bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, jadi untuk faktornya kayak gini. AX plus M AX plus N. Nah, saya kayak gini faktornya ya. Per A. Nah, jadi seperti ini faktornya. Di mana jika M dikalikan dengan N, itu hasilnya harus B. Bukan B. A dikali C. Jadi kayak gini. Jika M dikali dengan N, itu sama dengan A dikali C. Kemudian jika
M ditambah dengan N itu sama dengan B. Nah, ini syaratnya ya. Gitu. Jadi di sini, sehingga kita udah berpatokan, ya tinggal kita buat aja. Nah, jadi seperti ini. Kurung 2X kurung 2X. Nah, saya sediakan ini dulu ya. Ini per 2. Nah, sekarang begini. 2 kali 6 itu adalah negatif 12. Sorry ya. 2 kali min 6 itu negatif 12. Dan di P-nya ini ya, itu adalah min 1. Jadi berapa perkaliannya min 12, berapa penjumlahnya min 1. Nah, jadi di sini saya ambil adalah bilangan min 4 dan plus 3. Oke. Nah, ini ya. Jadi 2X min 4, 2X, oh sorry bukan pakai 2X ya, salah saya. Di sini kita pakai P ya. Karena kita ganti variabelnya P. Nah, seperti ini. Kalau yang ini adalah bentuk umumnya ya. Yang di sini bentuk umumnya. Selanjutnya ya, kalau sudah seperti ini ya tinggal dicoret. Ini kita coret duanya sama 4-nya sama yang di bawah. Karena kenapa ini dua-duanya dicoret? Karena ada operasi pengurangan ya. Jadi ini sisa 2, kalau yang ini habis. Nah, sehingga di sini bisa kita dapat yang ini kita hapus, ini kita jadi 2. Yang ini tetap yang di sebelah kiri ya. Nah, ini kita dihapus saja. Nah. Oke, jadi seperti ini ya. P min 2. Oh ya, ini ada yang kelupaan ya, sama dengan nolnya. Karena tetap ada persamaan ya. Ini juga sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, nah, kalau sudah seperti ini tinggal dilanjut menggunakan persamaan kuadrat. Nah, ini saya hapus ya, karena sudah paham ya. Saya hapus semua. Nah, jadi P min 2 dikali dengan 2P plus 3 sama 0. Nah, ini larinya itu adalah persamaan kuadrat. Sehingga kita bisa dapat akar-akarnya itu menjadi sama dengan 0 atau dengan 0 ya. Nah, jadi P min 2 sama dengan 0 atau 2P sama dengan 0 ya. Sehingga di sini kita dapat sama dengan 2. Yang ini P-nya itu P sama dengan min 3/2 ya. Nah, saya tulis seperti ini ya. Min 3/2 ya. Ini karena pindah ruas, 3-nya pindah jadi min, terus dibagi 2, makanya dapat min 3/2. Nah, sekarang kita substitusi lagi P-nya itu sama dengan 2 pangkat X ya. Nah, jadi di sini 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, kayak gini ya. Nah, dari sini udah kita bisa dapat ya. Ini untuk P-nya sama dengan 2 ya, sehingga di sini kita dapat 2 pangkat X sama dengan 2.
Sehingga X-nya langsung saja ya, X sama dengan 1. Nah, kemudian untuk yang di bawah ini ya, saya ganti warnanya menjadi merah. 2 pangkat X sama dengan 3/2 ya. Min 3/2. Nah, untuk yang ini ya, karena kalau 2 dipangkatkan berapapun tidak akan pernah menghasilkan negatif, yaitu selalu positif. Kecuali itu duanya ini ada negatif ya, itu. Itu adalah konsepnya ya. Kalau 2 pangkat X, duanya kan genap atau bilangan asli positif ya. Kalau bilangan positif dipangkatkan berapapun itu hasilnya adalah positif ya. Dia hanya kalau pangkatnya yang negatif dia akan menjadi pecahan ya. Kecuali jika dia yang dipangkatkan adalah negatif. Nah, baru kemungkinan dia akan bisa mendapatkan negatif atau positif. Jadi seperti ini misalnya sebagai contoh ya. Nah, misal seandainya ya, jika A ya, min A, nah kayak gini. Biar agak bagusan gitu. Saya min A dipangkatkan dengan X ya. Nah, ini kemungkinan ya jika X-nya genap, nah, itu akan hasilnya adalah positif. Jika dia ganjil, ya hasilnya akan negatif. Seperti contohnya nih min 2. Min 2 dipangkatkan 3. Berarti min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Hasilnya min 8 kayak gitu. Tetapi kalau dia pangkatnya, kalau yang dipangkatkan itu genap, ya tetap hasilnya akan menjadi genap. Oke, saya hapus ya. Nah, dari persamaan 2 pangkat 2X plus 1, min 2 pangkat X itu sama dengan 6, itu X-nya adalah 1. Boleh diuji ya, kita masukkan ya di sini. Kita ganti X-nya dengan 1, berarti 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Berarti 2 pangkat 3 itu adalah 8. Dikurangi 2 pangkat 1 itu 2, berarti 8 kurang 2, 6. Nah, ini cocok ya. Nah, sekian untuk model yang seperti ini ya. Mungkin ada banyak lagi model-modelnya, tapi boleh di komen kalau ingin dibahas bagaimana model soalnya. Saya siap untuk membahasnya, untuk membantu kalian yang ingin bertanya ya. Jadi jangan takut untuk bertanya ya, silakan di komen di kolom komentar. Nanti bisa saya bantu untuk membuat konten berikutnya ya. Nah, saya untuk contoh soal persamaan eksponen itu saya sampaikan sampai dengan model yang kelima. Nah, untuk selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Itu ada 2 tipe ya, di mana A sama dengan 0, salah ya, di mana A sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya saya nanti kirim linknya ya untuk dibahas. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kalau ingin ada soal-soal yang mau dibahas, silakan ditulis soalnya di komentar, nanti saya bantu. Terima kasih.